Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sadana Aluh Asri, NPM 1913031016. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh produktivitas ekstrakurikuler, pergaulan teman sebaya, dan juga teknologi terhadap hasil belajar kelas 10 IPS di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Adapun tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh produktivitas ekstrakurikuler terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang ketiga, ada mengetahui pengaruh teknologi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung, dan yang terakhir mengetahui pengaruh secara simultan produktivitas ekstrakurikuler pergaulan teman sebaya dan juga teknologi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Satu, ada manfaat teoritis bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang telah diperoleh, khususnya yang berkaitan dengan produktivitas ekstrakurikuler, pergaulan teman sebaya, dan juga teknologi terhadap hasil belajar siswa, terkhususnya siswa IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Yang kedua, ada bagi pembaca sebagai tambahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang produktivitas ekstrakurikuler, pergaulan teman sebaya, teknologi terhadap hasil belajar siswa. Yang lalu manfaat praktis sebagai bahan informasi dan masukan untuk guru dalam meningkatkan produktivitas ekstrakurikuler, pergaulan teman sebaya, dan juga teknologi terhadap hasil belajar. Lalu sebagai bahan mengetahui informasi dan masukan untuk siswa dalam menumbuhkan produktivitas ekstrakurikuler, pergaulan teman sebaya, dan juga teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu produktivitas ekstrakurikuler. Menurut Indriani, Yayan dan kawan-kawan, 2018 halaman 2, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik. Harapan dari kegiatan ekstrakurikuler adalah agar dapat belajar dan mengembangkan komunikasi belajar bekerja sama yang akan berguna bagi para peserta didik sekarang maupun untuk yang masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada peran ekstrakurikuler. Menurut Rahmanti dalam Yunanda 2020 mengungkapkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler juga mampu menjembatani kebutuhan siswa untuk berbeda-beda satu sama lain. Contohnya minat, kemampuan, dan juga bakatnya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler menjadi salah satu bagian penting sebagai pendukung dari kegiatan intrakurikuler dan juga kokurikuler. Karena melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa juga akan berlatih dalam membangun kemampuan sosial. Lalu selanjutnya adalah pergaulan teman sebaya. Teman sebaya ini dapat diartikan sebagai atau teman tingkat kedewasaan yang sama yang memiliki peran kuat dalam perkembangan sosial kognisi anak, menurut Syafin tahun 2011. Dalam Rahmadi Recall tahun 2020. Pada saat menempuh pendidikan menengah, siswa sudah memasuki masa remaja. Biasanya pada masa remaja, siswa lebih intens bertemu dengan teman-teman sebayanya dibandingkan dengan keluarga. Bahkan peran keluarga dapat digantikan oleh teman sebaya dalam kehidupan remaja. Lalu selanjutnya ada pengertian tentang teknologi. Perkataan teknologi ini atau bahasa teknologi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu technology, industrial science, the science, industrial art, especially as applied to manufacturing. Maksudnya, teknologi adalah ilmu industri, ilmu atau sistem pengetahuan dari seni atau ilmu industri itu sendiri, terutama dalam mempergunakan barang yang dihasilkan. Lalu penggunaan teknologi pendidikan secara nyata mampu membantu siswa dalam aktivitas belajar mengajar di kelas, terutama dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Namun, para guru masih sering mengajar dengan menggunakan metode ceramah atau lecture method. Lalu selanjutnya adalah jenis penelitian. Jadi untuk penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuannya adalah untuk memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, konteks sosial, dan institusional, dengan tujuan utama menjelaskan suatu masalah tetapi menghasilkan generalisasi atau kesimpulan. Penelitian kualitatif bertujuan mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dan perspektif partisipan. Lalu yang keempat lalu selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Penelitian ini pun dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021.
Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling karena objek penelitian yang sangat luas. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung sebanyak 60 orang. Lalu selanjutnya ada paradigma penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu variabel produktivitas ekstrakurikuler ya, dan juga variabel pergaulan teman sebaya dan juga teknologi. Dan satu variabel terikat hasil belajar siswa dan siswi kelas 10 IPS sama Negeri 9 Bandar Lampung sehingga dapat digambarkan seperti tabel yang ada di PowerPoint yang saya tunjukkan ini. Lalu selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah simbol yang nilainya dapat bervariasi, yaitu angkanya dapat berbeda-beda dari satu subjek ke subjek yang lain. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu variabel dependent atau Y atau Y yang merupakan hasil belajar siswa. Lalu yang kedua ada X1 merupakan produktivitas ekstrakurikuler. Yang kedua ada pergaulan teman sebaya. Yang kedua atau X2 ada pergaulan teman sebaya. Dan yang ketiga ada teknologi pembelajaran. Lalu di sini ada definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama ada X1, produktivitas ekstrakurikuler adalah keadaan di mana seorang siswa atau siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung untuk mengembangkan bakat yang mereka miliki. Lalu yang kedua ada X2, pergaulan teman sebaya adalah proses yang dilakukan setiap siswa dan siswi yang bertujuan untuk mengembangkan diri dalam proses pembelajaran yang terjadi, terutama pada siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Dan yang ketiga ada X3, teknologi pembelajaran adalah sarana yang menyediakan barang-barang diperlukan bagi siswa-siswi kelas 10 IPS SMA Negeri 9 Bandar Lampung agar kegiatan yang lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Lalu yang ketiga ada Y, yaitu hasil belajar siswa adalah suatu penilaian akhir dari proses pembelajaran yang telah dilakukan pada siswa atau siswi kelas 10 SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kuesioner yang dilakukan secara langsung oleh peneliti atau oleh saya sendiri. Yang kedua ada dikirim lewat grup WhatsApp melalui Gform. Lalu yang ketiga ada wawancara secara langsung, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Yang ketiga ada observasi atau pengamatan, merupakan teknik utama dalam penelitian ini. Dalam melaksanakan pengamatan ini, sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dan dengan subjek penelitian. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan instrumen penelitian yaitu berupa kuesioner atau angket yang dibuat oleh peneliti berupa Gform atau Google Form. Yang kedua, yang selanjutnya adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Lalu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut, yaitu SS sangat setuju diberi skor 5, lalu S setuju diberi skor 4, RG atau ragu-ragu diberi skor 3, TS tidak setuju diberi skor 2, dan juga ST atau sangat tidak setuju diberi skor 1. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya tampilkan yang mengenai proposal saya. Saya akhiri apabila terdapat kesalahan atau tutur kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.